pengemis pingsan, kita bawa ke rumah sakit. Iya, di tengah jalan. Maaf bang, itu ada pengemis pingsan. Minta tolong bawa ke rumah sakit. Yuk. Ayo pak, tolongin pak. Kita bawa ke rumah sakit pak. Iya, bawa ke rumah sakit. Bapak. Pak. Bapaknya kenal nih. Ini mah bapak saya. Dia memang pikun. Sudah sebulan dia pergi. Ini juga saya lagi cari-cari dia. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Pak, bangun Pak. Ini Ujang Pak, anak Bapak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bapak kemana aja sih Pak? Ya Allah. Pak, kemana aja sih Pak? Ya udah Pak, nanti kita pulang ya Pak ya. Pak, sebelumnya terima kasih banyak Pak ya. Ini mohon diterima Pak. Apaan nih? Udah Pak, terima aja Pak. Nggak usah, saya ikhlas nolongnya juga. Saya sudah bernazar Pak, bahwa siapapun yang menemukan bapak saya akan memberi imbalan uang sebesar 20 juta Pak. Jangan pak, saya ikhlas. Saya lebih ikhlas lagi Pak, karena saya sudah bernazar. Kejar rezeki, punya harta jangan mereki, hidup selalu bersih diri, rezeki datang sendiri. Gini ya, Iya. Ane mau bagi-bagi pahala sama ente berdua nih. Ya. Maksudnya gimana sih bang? Gini, ente kumpulin itu orang-orang susah di rumahnya Pak RT ya. Ya. Soal mah gampang, siap. Saya kecipratan kan? Iya. Soalnya saya lagi butuh duit nih bang. Ya udah tenang. Ya Allah, ente bikin pusing aneh aja ya. Tenang aja, urusan pulus, urusan duit aneh kasih. Orang susah aneh kasih, apalagi ente ah. Emang saya kenapa bang? Lah ente kan termasuk orang susah, kamu doa apa marginal, ente yatim. Udah gitu gorim lagi ente. Gorim apa sih bang? Banyak utang. Waduh, kalau ngomong gak enak ujungnya. Don, Bang Medit ini orangnya sangat dermawan. Tenang aja, kita bakal cipratan kok. Udah ente lebay banget teh, lebay ya. Nggak usah ngomong begitu. Seluruh pelosok negeri ini udah tahu kalau aneh ada orang-orang rata-rata ngomong begitu. Jadi ente nggak usah kelewat lebay begitu, biasa-biasa aja ya. Don, ya, tugas lu sekarang panggilin warga atu-atu ke rumahnya, ya? Iya. Apaan? Ya Allah ya Rob, teh. Ente kan diangkat jadi RT, itu rata-rata kan tingkat kepintaran ente di atas rata-rata tuh dari warga kampung. Tapi kenapa rata-rata itu tinggal segini saat ini ya? Astagfirullahaladzim teh. Ngapa mesti gedor-gedor atu-atu begitu? Lame kapan ngumpulnya? Kan ada musola no. Pakai aja tuh halo-haloan musola tuh, pakai speaker. Gitu aja pe susahnya. Kalau ada orang tajir, orang kaya datang nggak apa-apa, aneh terima, nggak masalah. Lah, Buat apa ngumpulin orang kaya? ini. Astagfirullahaladzim Hans. Ini tahadusan bini mah, ya. Contoh kebaikan. Siapa tahu di antara orang tajir yang datang itu bisa ngikutin perbuatan aneh. Kan bagus tuh. Paham? Ngerti ente? Iya, gue udah denger nih. Ayo upah manggilnya. Ada kan bang? Iya, itu dia yang gue tunggu-tunggu. Tadi kan aneh bilang pahala. Aneh nggak bicara duit, ya. Kalau aneh kasih duit, pahala ente hilang, ya. Mendingan pahala bisa jadi kendaraan ente di sorga tuh, nolong ente di sorga pahala, ya daripada duit nggak dapat ente nggak dapat sorga, pahala aja udah. Jadi abang dari tadi kagak ke rumah Bang Rojak, iya? Udah, cuma Cirojak kagak ada. Tadi gue di jalan ketemu si Odon. Odon bilang Cirojak kagak ada di rumah. Terus abang balik lagi, iya kan? Ya iyalah, ngapain orang Rojaknya kagak ada? Gimana sih lo? Jangan ngade-ngade deh bang. Sono balik lagi ke rumah Bang Rojak. Ah, masa capek? Lu bisa nyuruh doang lo. Ih bang, Ayo juga capek nih miskin mulu. Ya Allah, ada duit ribut, nggak ada duit ribut. Apaan sih lo ah? Kagak, nanti Epen berdoa dah sama Allah. Biar Babe sama Nya nggak ribut melulu. Emang lo punya doanya? Ya punya lah Be. Nih, yang kolibal kulub sabit kolbi ala dinika wa ala totatika. Artinya apaan? Ya Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Tolong benerin hatinya sama Babe biar pada beriman dan pada taat. Kagak mikirin dunia melulu. Udah dunia nggak dapet, akhirat apa lagi? Epen, emang kalau kita doa sama Allah, Allah bakal kabulin doa kita? Ya pastilah Be.
Allah itu kalau udah berjanji gak mungkin ingkar. Kayaknya Allah deket banget sama lu. Bukan cuma sama Epen, sama kita semua. Tinggal kitanya mikir apa kagak. Kalau begitu mah mendingan Enya berdoa supaya Bang Rojak mau minjemin kita duit. Setuju, Lis. Kita berdoa aja minta sama Allah semoga si Rojak mau minjemin kita duit. Kalau sampai Allah nggak kabulin doa kita, nih Lis, Epen lu masukin lagi ke perut lu, Lis. Tenang ya, tenang. Semuanya pasti dapat kebahagiaan semua ya. Ente bantuin nyatet ya. Oh iya. Ya. Yang mana yang belum, yang mana yang udah. Ya, bukan apa-apa. Ini biasanya muke-muke mendesu begini nih, pemuda belangsak begini nggak jujur nih. Dikasih bilangin ntar nggak dikasih. Ya. Abang gimana sih? Mungkin kalau di kampung abang dulu begitu. Kalau di sini saya yakin warga-warga saya nggak ada yang kayak gitu. Iya nggak? Nggak yakin aneh sih. Ayo deh. Sabar. Maaf. Ini mau bagiin duitnya nih. Duitnya nih mau bagiin. Tenang. Kalau begini gua gak bakal kasih nih. Udah, nih. Ayo. Lah, kok cuma goceng doang sih, Bang? Iya, Bang. Saya bela-belain kesini sampai ninggalin kerjaan. Dikasihnya cuma goceng doang. Gaya doang, putar musola diumumin. Goceng doang. Astagfirullahaladzim. Nah itu tuh, ya. Tuh warga ente tuh. Pemuda kampung ente tuh. Pantesan aja belangsak semuanya tuh, pemuda Madesu. Sampai kapan juga gak bakal maju kalau pola pikirnya begitu. Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim. Gak pernah ngaji, gak ngerti agama, Pak deh. Kasih tahu, ya. Allah berfirman, siapa yang pandai bersyukur, itu ditambah nikmatnya. Siapa yang kufur nikmat, itu ajab Allah sangat pedih. Paham, ngerti gak sih? Kasih tahu dia tuh. Ya, bener begitu mah. Tapi abang kebangetan sih. Orang menikah sih gocap, ini malah goceng. Nah itu. Ente sekolah ya, biar otak ente cerdas. Allahu Akbar, ya Allah. Abang nih kebangetan kalau apa-apa. Aneh kasih tahu sama ente, sejuta kalau nggak ada 5.000 nggak bakal disebut sejuta. Tapi bukan begitu caranya bang ngasihnya. Aneh nggak mau debat sama ente. Ente bukan netral aneh, ya. Ente orang susah, aneh orang pelajur kayu. Ente urusin tuh. Gaya aja ngomong gede. Ahli surga, kunci surga sama gue. Saking aja lo. Ya Allah yang maha besar, hamba meminta kepadamu ya Allah, datangkanlah Rojak ke rumah kami ya Allah. Amin ya Allah. Supaya saya bisa pinjam duit sama si Rojak ya Allah. Amin ya Allah. Buat bayar utang sama Jengros ya Allah. Amin ya Allah. Buat modal usaha ya Allah. Amin ya Allah. Kami capek terus-terusan hidup miskin ya Allah. Amin ya Hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah. Amin ya Allah. Yang Babe hafal cuma hanya kepadamu kami meminta doang. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Dikemanain tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aja. Nih. Ini buat kita semua, Bang. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, Bang, doa kita langsung diijabah, Bang. Ya si Epen kagak jadi dah, gue telan lagi. Maksud lu apa ya, Jak ya? Gue kagak ngerti dah. Tiba-tiba lu datang ke rumah gue ngasih duit di depan mata gue. Kebetulan aja gua lewat ke sini. Pas gua denger doa lu, Din. Serius lu? Iya. Udah kagak usah pure-pure pakai cara jaim segala, kita emang butuh. Bang Rojak tahu aja, ngelaki ayah udah 2 kali ke rumah Bang Rojak. Bang Rojak
aja kagak ada. Udah, ini duit jumlahnya 20 juta. Nah, lu berdua bisa pakai usaha, pakai apa yang bermanfaat ya. Tapi ini bagaimana balikinnya ya? Ah, kagak usah mikir balikin. Gua mah ngasih cuma-cuma. Ikhlas, redo. Oh ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Jack ya. Udah, lu gak usah bingung-bingung balikinnya. Balikin udah kebalik duitnya. Makasih ya Bang ya. Gua pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Sering-sering mampir Jack. Iya. Mau gua tambah lagi nih gua iPad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu, ngapain lu kemari? Baimi ada, Pok? Pok empok panggil Jengros. Ya, maaf. Jengros, ya. Baim mana, Jeng? Baimnya kagak ade. Lagi ngapain sih lu? Nanya-nanyain si Baim? Oh, gue tahu dah. Lo pengenan banget ya dijadiin pacar sama si Baim, iya Pan? Soalnya si Baim itu anak orang kaya, iya Pan? Ya, siapa juga yang mau sama Baim? Nih ya, Po, Ayah kesini tuh mau ngambil barang Ayah yang dibawa dia. Nah, ini nih yang bikin gue marah. Lu tahu kagak? Gara-gara dia ngebantuin bawain barang-barang lu, dia disangkain maling, mau digebukin sama orang sekampung. Kok bisa? Bisa lah, gara-garanya dia ngumpet karena takut sama gue. Nah, itu masalah dia. Kenapa pakai acara ngumpet segala? Lu ngeyel banget nih. Udah pergi sana. Po, apa tadi? Jeng, pergi mah gampang, tapi balikin dulu belanjaan dia. Siapa lu? Ikut-ikutan campur aja lu. Kagak bisa, udah lu pergi sana. Barangnya gue sita. Nah, Po, kagak bisa kayak gitu dong. Itu kan barang Ayah. Anggap aja itu barang buat ganti rugi gara-gara udah ngejatuhin nama baik Baim anak gue. Ya udah, ikhlasin aja. Anggap sedekah sama kaum duafa. Ayo. Enak aja lo. Bilang gue kaum duafa. Gue ini orang kaya ya. Kagak perlu disedekain. Aduh, tunggu mari. Oh, yang mana nih? Diam. Ya, si Epen, ngapain mukanya begitu? Pen, dengerin Nya deh, Pen. Ih, berhasil tau, Pen. Bener apa lo kate? Kalau kita berdoa, Allah pasti kabulin ya, Pen. Betul Pen. Nya sama babe lu nih mau nih susah-susah. Biar hidup kita tuh makin maju. Biar lu seneng juga ya Pen. Pen. Lu kenapa sih? Mukanya kusut begitu, bukannya seneng, bukannya girang. Orang tuh bakal hidupnya maju. Tahu, Pen, kalau berhasil kan seneng juga. Gimana senang? Yang ada jadi sedih. Sedih kenapa? Kan babe minjem nanti duitnya bakal dipulangin juga Pen. Iya. Itu juga kalau Bang Rojak mau, Bang. Tuh. Kan tadi dia udah bilang dia kagak mau dipulangin duitnya. Tuh, betul Pen. Bang Rojak tuh minjemin begitu aja Pen, cuma-cuma. Hebat gak dia Pen? Jual penderitaan, gimana hebatnya? Ngasal nih kalau ngomong. Kayaknya anak kagak bisa dibaikin ya. Tahu, Pen, ngapa sih ngomong begitu? Lagian siapa juga sih yang jual penderitaan, ih. Nya ame babe. Nya ame babe tahu kalau Bang Rojak pengen miskin. Nya ame babe pasang wajah memelas. Ya jelas lah Bang Rojak kasihanin. Makanya dikasih begitu aja. Itu namanya jual penderitaan. Untung gak sampai jual iman. Sembarangan lo kalau ngomong. Pen, Bang Rojak tuh ikhlas Pen. Bener, sebab Bang Rojak rajin sedekah. Paham kan maksudnya, Pen? Tuh anak ngomong maksudnya apaan sih? Tuh, angkat. Angkat sekarang. Mau pulang? Apa mau dimaki-maki lagi? Angkat. Makasih ya, Pak.
Dudul Mamski. Kenapa sih mukanya dilipet ke dalam begitu? Lagi kesel sama siapa sih? Itu tuh, siapa namanya? Jamila. Jamile ngambil belanjaannya. Tuh, kan memang punya dia, Mi. Kenapa Mami marah-marah sih? Masalahnya, dia nyebut Mami kaum duafa yang perlu disedekahin. Mamski, mungkin maksudnya si Jamie itu bukan duafa secara materi atau harta, Mi. Tapi Mami itu duafa secara iman. Oh, Mamski, kayaknya Baim harus pergi dulu karena Jamie bawa barang sendirian. Alhamdulillah. Akhirnya kita dapat duit juga, Lis ya. Iya bang, ya Allah, alhamdulillah banget. Ini kan berkat doa istri soleha bang. Bukan cuma berkat istri soleha, suaminya kan juga soleh. Tapi ngomong-ngomong nih duit seperti yang mana nih? Jangan sampai nih duit kecolongan lagi kayak semalam. Iya juga ya bang. Tunggu, simpen aja dah. Rapok nih. Aduh bang, serem banget sih. Kenapa begitu banget sih ngetoknya? Aduh. Bang, saya takut dah. Bang, jangan lupa dibentuk kan. Jangan, lu aja maju nih. Punya abang lu. Maju lu. Bisa. Apa lu? Gua jatuh nih. Lu ngapain sih nyerobot-nyerobot? Lepasin nggak? Ini gua dari awal bawa barang ini, nggak bisa begitu dong. Tunggu. Ini apaan sih pada berantem? Lo mau bawa? Nih. Hati-hati. Lumayan dapat kulit panggul. Kata nih orang. Bawa ini. Pokoknya gantian. Lu yang bawa. Apaan sih? Tadi lu yang minta, sekarang nyuruh gua. Mau lu apa? Jangan dibukain bentar. Ya astagfirullah. Aduh. Cemerus. Boros. Aduh. Lupa bangun, Pak. Wah. Gua aja yang bawa. Kayak gini doang. Lu gak bakal kuat, tangan lu lemah. Lu udah umuran gak kuat lu beginian. Woi. Ada apaan sih? Berisik, berantem tengah jalan. Gara-gara ini, Bang. Udah. Gak usah pakai alasan, gua tahu kenapa lu ribut. Gue berdua kan demen sama adik gue. Iya bilang. Boleh aja demen sama adik gue. Tapi gue pengen tahu. Emang udah berapa hadis yang lu apal? Coba lu boy. Iya bang, ada bang beberapa. Coba keluarin atuh. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Gua demen nih sama nih hadis nih. Bikin tentrem nih hati kita ya. Im, coba lu Im. Bang, kan kemarin Ayah udah bacain. Ya, itu kan kemarin. Kan gua udah bilang minimal hafal hadis tuh 100. Baru atuh. Yang lain? Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Lu mah emang dari hadis yang lu bacain, emang lu mah kagak seneng sama gua, Im. Kenapa gitu, Bang? Nah, iya. Hadis yang lu bacain isinya kayak begitu. Kemarin juga lu hadisnya kayak begitu juga. Lu hadis yang lu bacain itu bikin hati gue nggak enak, bikin kepala gue pusing. Gue kagak demen sama lu. Udah lu pergi sana deh. Sekarang Iya.
nyindir mulu. Makasih ya Boy, udah bantuin aku bawa belanjaan. Sama-sama. Gua pamit ya. Bentar Boy. Buat apaan ini Bang? Ya sebagai rasa terima kasih gue sama lu Boy. Yang pertama lu kan udah bantuin Jamilah nih, bawain barang belanjaannya. Nah yang keduanya ya gue makasih banget sama hadis yang lu bacain. Gue demen banget tuh, hadisnya bagus. Iya, tapi ini nggak kebanyakan Bang. Kalau tiap saya baca hadis dikasih uang segini, lama-lama Abang bisa miskin loh. Emang itu kepengenan gua Boy. Gua kan kepengen jatuh miskin. Saya yakin Bang, kalau Abang ini pengen hidup seperti yang diceritain Bang Umar ke saya, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, kelak di akhirat nanti, Nabi meminta dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Ya Allah Boy, cakep bener hadis yang baru aja lu bacain. Bikin gua tambah yakin Boy, kalau emang gua harus hidup jadi orang miskin, biar ntar di akhirat kelak gua bisa satu rombongan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gua tambah lagi buat lu. Assalamualaikum. Dari mana nih? Menantu soleh keliwatan. Pasti habis buang-buang duit ya? Masa iya sih buang-buang duit? Ya nggak boleh lah. Dosa. Terus abang dari mana dong? Ini tadi abang lagi jalan, ketemu sama orang hilang. Ya, bang balikin sama keluarganya yang kebetulan emang lagi nyari. Masa abang dikasih duit 20 juta? Ya abang tolak lah. Dia maksa. Ya abang tolak lagi. Maksa-maksa terus. Ya udah, akhirnya diterima juga tuh duit. Alhamdulillah. Terus sekarang duitnya mana Bang? Mana duitnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Kenapa senyum-senyum sendiri? Ah iya Bang, ada yang lucu soalnya, makanya senyum sendiri. Bukannya senyum itu sodako ya Bang? Sodako itu kalau ada orang yang lu kasih. Kalau lu senyum-senyum sendiri, lu sodako sama siapa? Sama setan? Ya iya sih Bang. Ya lagi seneng aja makanya senyum terus. Kalau lagi seneng, banyakin baca hamdalah. Iya Bang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi gini Bang ceritanya, gara-gara gue baca hadis di depan Bang Rojak, gue jadi dikasih banyak duit nih. Tuh, banyak banget Bang. Wah. Aneh ya. Cuman gara-gara bacaan hadis doang, tuh preman dikasih duit gede amat. Nah gua hanya kerja capek banget. Luar biasa capeknya. Nggak dikasih segitu. Alhamdulillah. Amin. Nah, gua ada ide nih. Gua coba bacain hadis di depannya Bang Rojak. Biar dapat duit gede. Banyak. Jadi bukan jasmani Bang yang dinilai sama Allah. Yang dinilai sama Allah itu ruhani seseorang. Tapi aneh kenapa ya? Banyak orang itu yang mengindah-indahkan jasmaninya, padahal kan nggak bernilai Bang. Allah itu senang sama yang tertib, bersih, suci,
Intinya jasmani sama rohani harus seimbang. Oh gitu. Tapi kenapa ya masih aja banyak orang yang lebih mementingkan jasmaninya, padahal akhlaknya rendah. Karena kismin. Ngapa ente ngeliatin aneh? Emang yang aneh omongin salah? Bukan salah, tapi kurang bener bro. Kata siapa? Aduh lagu-laguan ngomong pakai berak bro begitu. Ya? Aneh selalu benar di mata Allah. Jangan kata di mata manusia ini macam ente. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala aja wajalla aja itu aneh selalu benar. Bang, nggak boleh sombong. Gini-gini juga kita nggak pernah minta makan sama abang. Bukannya nggak minta, belum. Bentar lagi aneh yakin. Ente pasti ngudak-ngudak aneh, minta, maksa. Abang, tolongin bang. Aduh, ini perut udah mules banget, melelet deh, udah nggak makan. Kenapa ketawa? Kita lagi dihina sama orang sombong ini. Kita ini bukan lagi dihina, tapi dikasih contoh, dikasih lihat, kasih bukti. Ada manusia yang tuannya itu bukan Allah. Ente ngomongnya sembarangan ya. Apa-apaan ente ngomong begitu? Tuhan aneh tuh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Tuhan aneh Allah, Muhammad Rasulullah. Nih, keluar nih dari mulut aneh, ya. Ente pikir Tuhan aneh siapa? Udah benar. Tuhan ente itu Fulus bin Duit bro. Jadi kalau meninggal nggak perlu ditimbang lagi bro. Oh iya pasti ya. Aneh nggak perlu ditimbang lagi, nggak perlu dihisap lagi. Langsung lek sorge. Iya pasti nggak ditimbang lagi, tapi langsung masuk ke neraka bro. Allahu Akbar. Karena ente sudah ngedoain Allah sama harta benda bro. Assalamualaikum bro. Boy. Assalamualaikum bro. Bodoh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Apaan sih ya? Bantal kok. Iya, masuk. Iya. Maafin kita po. Ini apa sih lu pegang-pegang ah? Gak kena Lis. Pegang Mau dimundurin. Kagak usah. Po, maafin ya. Ayo kirain rampok, Po. Lagian tadi ditanyain siapa kagak mau nyaut ah. Ya iyalah gue kagak nyaut. Coba kalau gue nyaut, lu pasti semua pada kabur, ya kan? Takut ditagih. Kagak lah po. Lagian mau bayar pakai apa, Po? Kagak ada juga duitnya. Emangnya gue buta apa? Gue tahu Bang Rojak baru ngasih duit kan kalau lu pade, ya Pan? Pokoknya gue kagak mau tahu ya. Lu harus pada bayar tuh utangnya. Tunggu ya, gue hitung ya. Ya. Lu kan pada utang 10 juta nih ya, Lilis ya, Din ya. Terus kemarin bayar makanan di kafe, ya ingat Pan ya. Terus dia gitu, nih ganti rugi nih, benjuk banget nih pala gue ya ampun, gila benjuk banget nih kagak karu-karuan rasanya. Jadi semuanya totalnya 20 juta. Astagfirullahaladzim po. Kenapa jadi bengkak utang kita po? Kagak bisa gitu dong po. Itu namanya pemerasan. Oh ya, kagak apa-apa sih, gue tinggal lapor polisi. Po jangan po. Iya jangan po. Kayak gini gampang Iya, aja. dulu isi Po. Gampang langsung panggil polisi. Beres semua jadi langsung. Kagak. Ya kagak po. Kalau ilmu agama lu jadiin buat nyari duit, hidup lu nggak berkah. Setiap hari lu pasti tersandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ngomong apaan sih? So tau banget. Heran gua, nggak di mana. Kalau ngomong tuh pedes banget ngomongnya, bikin sakit hati gua aja. Masya Allah, main cegat aja, kayak rampok. Ente ngomongnya sembarangan ya. Ini mau nanya ente nih. Tadi yang jelek tuh, yang jalan sama ente siapa? Yang jelek mana? Itu yang bawa buntelan, yang tuwe bangke,
Siapa itu? Abang jangan sembarangan gitu-gitu guru saya belajar agama sama dia. Apa? Dulu. Aneh nggak sering denger apa? Siapa? Guru ente? Iya. Ente nggak punya pulus sampai berguru sama yang begituan, sampai orang dekil ente jadiin guru. Allahu Akbar. Bang, jangan dilihat dari luarnya, lihat dalamnya. Gitu-gitu ngerti soal agama. Anak muda. Makanya ente belajar sama yang bener, Orang kagak jelas ente jadiin guru jadi begini ente keblinger. Di mana-mana itu yang dilihat luarnya dulu sebelum ke dalam. Mana ada orang dekil, orang susah yang akrab, sama miskin itu ngerti agama. Mana bisa belajar agama? Mana ngerti belajar agama? Apalan yang begituan mah apal. Udah gini aja deh, Ente paling enak mendingan ikut aneh. Kerjaannya gampang. Cuman kasih tahu warga deh. Kalau aneh ahli sedekah itu aja, Saya udah kerja bang, biar jadi marbot juga ada gajinya. Astagfirullahaladzim. Bangga banget ente kerja jadi merbot. Merbot gajinya berapa? Paling ente dikasih gaji, nggak sampai seminggu udah ludes. Ujung-ujungnya tiap hari ente jilatin mik lagi. udah, Enggak, jadi marbot aja. Alhamdulillah ya Allah kagak ngerti banget. Sebatas apa sih gaji merbot? Udah ente ikut aneh gajinya banyak. Banyak tapi kagak berkah karena dekat sama api neraka. Assalamualaikum. Salam. Makrum ente enak aja. Ini dibilang neraka. Mau jadi ustad kagak sanggup. Mau bikin pesantren gak punya duit. Jadi kelantar kelintir di kampung. Ngaku guru agama. Dasar makrum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang tinggal di rumah panti jompo ya? Emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Emang nggak punya anak sampai dititipin di panti jompo. Ada urusan apa sama lo? Agak ada sih. Begini nih. Ini mohon maaf ya. Aneh kenalin dulu ya. Ini Aneh, Dit Mufakat, ahli ibadah, ahli sodako yang punya kunci sorge. Tugas Aneh nih yang diciptain sama Allah itu untuk berbagi. Sepertinya kayak nek begitu ya. Terus gue mesti koprol, joget, apa jogging gitu? Kagak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya nggak mungkin begitulah Nek. Masa mesti jogging joget koprol? Kan nenek baut ame umurnya udah kagak kompak. Yang ada ntar kaki kemana, tangan kemana. Maksud Aneh begini ya. Maksud Aneh begini. Kali aja ya. Yang di panti jompo itu teman-teman nenek ada yang butuh. Nah, ntar biar nih hubungin nih ya. Cuman itu? Nggak cuman itu, ada hadiahnya. Nih, gini nih. Ya Allah, dek kagak ngerti juga udah mulai pikun apa pikun beneran nih. Tuh, ini. Ini buat apaan? Ya ditanya. Astagfirullahaladzim. Nek, ini duit, ya. Duit terserah nenek. Ini Aneh ngasih ikhlas. Nenek pergunain buat jajan tapi jangan disobek, ntar nggak laku, ya. Gak usah, semua udah ngatur. Makan, tidur, pakaian, sampai mati ada ngurusin. Siapa yang ngurus, Nek? Yang ngurusin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Salam. Ya, si Lide payet. Aduh, kasihan. Duitnya nggak laku ya? Jangan kata nenek-nenek. Ayam aja bisa ngelepen duit ya? Binatang itu. Bukan manusia. Bro, Pendit Mufakat. Assalamualaikum. Salam. Ya. Doyong. Gedek nih, gedek. Mente gedek banget mente. Nyampur aja urusan orang. Astagfirullahaladzim, dasar tim pencari fakta. Magrum mente. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Odon,
Iya bang. Ada yang bisa saya bantu? Begini bang, saya pengen bacain 3 hadis buat abang, boleh nggak? Ya boleh. Cuma ini datang kok tiba-tiba kepengen bacain hadis. Ya, saya pengen kasih marbot bang. Bacain 1 hadis dapat duit segepok. Kalau bagaimana kalau saya bacain 3 hadis? Berarti kan 3 gepok bang. Ya boleh. Ya. Begini bang. Nah baca dah. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik dalam arti sedekah di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan di akhirat nanti. Cakep. Ya. Cakep lu hadis lu, bener. Iya. Iya. Gue ambil dulu duitnya. Oh iya bang, iya. Bentar sih bang, terima kasih bang. Akhirnya kesampaian juga, gue dapet duit 3 gepok. Emang gitu yang gue lagi impi-impiin. Don? Ya bang. Ini duitnya. Alhamdulillah, makasih bang ya. Lah, ya. Kok diambil? Ini kan duit buat Bang Odon. Iya bu, itu buat saya. Kagak. Nggak boleh gitu, Mak. Siapa bilang nggak boleh? Gue cuma nyegah kezoliman. Paham tidak? Allah ngelarang ngejual beliin ayat. Si Odon jual ayat sama lu, pengen mati masuk neraka, iya, Ya enggak lah, Mak. Saya kan pengen masuk sorga. Makanya jangan kasih dia, kasih gue. Ganjarannya masuk surga kalau nyenangin orang tua. Apesnya gue ya. Tega bener. Lumayan nih digantiin. Kalau berkantong sini asik gede nih. Nggak apa-apa diambil ibu juga masih digantiin. Nih lu ambil dulu dah, ya. Ntar gua tambahin. Ini nggak salah bang. Iya, lu bersyukur aja dulu. Cuman ini nolongnya pada merosot bang, kisut begini. Lah kan gitu-gitu juga duit, Don. Iya juga sih bang. Tapi nggak apa-apa dah, anak saya nggak bayaran SPP. Yang penting lumayan buat ngesok. Makasih bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya elah, bangsa. Kasihan nasib si Odon. Maafin gua, Don. Ya Allah, tolong kasih aku jalan rezekimu ya Allah, agar aku bisa melunasi hutang. Aku malu ya Allah. Aku gak mau hidupku punya beban hutang ya Allah. Dan aku gak mau ya Allah, jika nanti aku mati, hutang itu jadi penghalang aku masuk surga ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apaan? Makasih ya Allah. Makasih banget. Bener. Allah itu kasih kesulitan. Tapi Allah juga kasih jalan. Alhamdulillah. Seneng bener gue bisa bantuin orang yang punya utang. Harta gue sekarang udah berkurang banyak. Dan ada jalan buat gue bisa cepet jatuh miskin.
Dajjal, magrum bener-bener tuh. Kerja kagak becus, pulus diembat juga. Astagfirullahaladzim. Salam. Girang bener nih Bang Malik. Sekali lagi ente bilang aneh girang, aneh hajar ente ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ente nggak lihat muka aneh kaku? Nggak lihat ente. Muka Bang Malik lagi kaku, habis kesiram air tajin ya. Hajar juga ente. Canda lagi ente. Aneh gedek tuh nggak? Gedek. Aneh gedek banget nih sama pimpinan ente si RT tuh. Lah, emang apa Pak RT? RT pimpinan ente tuh itu otaknya segini. Kecil amat. Emang kecil, ya. Ada sih sebagian dimakan rayap. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Aneh kasih tugas, kasih amanah ya, bilang ke seluruh warga kalau ada orang yang namanya medit mufakat itu ahli badik, ahli sedekah yang punya konsisori di kampung ini. Begitu kagak sanggup, kagak bisa. Tetep aja dia bilang ahli sedekah di kampung ini si Rojak. Allahu Akbar. Emangnya ahli sedekah itu Bang Rojak, Bang, nggak lagi. Ganti. Ya, ganti. Apa susahnya ganti? Yang ahli sedekah itu aneh. Nggak bisa begitu dong Bang, nggak bisa. Nggak semudah itu, ya nggak? Mulut warga nih udah lengket. Nah, kalau yang ahli sedekah itu Bang Rojak, nggak lagi. Lengket ente bilang. Persoalan begitu aja, itu mah kecil. Lengket warga mulutnya. Karena si Rojak dibilang itu ahli sedekah, gampang, odong-odong, gampang, ya. Mulut warga lengket, gampang. Nih, pakai ini nih, kagak lengket. Saya ngerti, saya paham. Maksud abang nih biar ahli sedekah, abang aja begitu. Lempengan ini aneh demen omongan ente nih. Tensi aneh jadi turun ente ngomong begitu. Otak ente encer kayak Cianci tahu. Beda sama si RT. RT otaknya beku. Ente paham begitu ya? Ya udah, kalau begitu sekarang kita cari si RT. Mau ngapain nyari RT? Saya sendiri masih bisa. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim, mulai beku otak ente. Mudahkan amat aneh nyari RT. Yang aneh cari itu pulus aneh yang 5 juta aneh mau ambil tuh. Ambil dari dia, mendingan aneh kasih ente begitu. Kalau begitu Aji. Sekali lagi deh. Aji. Saya setuju. Cakep. Lebih nyocok begitu lagi. Oh gitu ya? Iya, Enggak apa-apa nih? Enggak. Iya. Coba. Kalau begitu lebih bagus. Astagfirullahaladzim, kurang ajar banget ente. Iya sih bener-bener nih. Cuman ente doang yang berani sama aneh begitu. Enak aja, orang tua aneh yang ngelahirin nggak pernah begitu. Tapi bisa ngomong. Astagfirullahaladzim, hajar juga ente nih. Tiba ngomong begitu pakai dendam. Saya kan bilang bagus nih lagi. Gak usah banyak ngomong, ente mau nggak pulus? Mau. Gak usah banyak ngomong ente. Ada dong dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing Jamil, Cing Asni, udah lama. Dari tadi nungguin lo nih, lame banget. Gimana? Ini ada yang bisa dibantu? Udah ngomong aja. Nggak apa-apa, nggak usah segan-segan. Jadi bener, lo bisa bantu gue. Iya, apa-apa gimana? Jadi begini ceritanya. Ini Asni dapat warisan dari babenya 1M. Gue bingung mau taruh di mana. Kalau gue taruh di rumah, ntar kerampokan. Gue taruh di bank, giliran gue butuh susah ngambilnya. Terus? Ya, gue mau nitip sama lo nih, sekalian ya hitung-hitung gue nanam modal aja. Kalau keuntungan lo gak usah pikirin deh, lo mau kasih berapa ya terserah. Ntar kalau gue butuh, lo tinggal gue telepon ya. Lo anterin ke rumah, gampang kan? Tapi Cing, Lu kagak boleh nolak mantu. Lu kan udah janji mau bantuin, ya kan? Janji itu sama juga utang. Kalau lu ingkar janji, berarti lu nggak bayar utang. Ntar di akhirat lu bisa masuk neraka. Paham lu?
jalan cepet amat sih. Bang Madit. Ono opo Thomas kok mukanya serius amat? Gak usah rewel. Ani lagi gedek tuh enggak? Rewel banget nih perempuan. Aduh, Mbak. Bang Madit lagi sewot. Dia habis kerjain Pak RT. Astagfirullahaladzim. Ani bukan dikerjain. Ani ketipu ame pimpinan ente si RT, ya. Pulus ane ente tahu. Pulus ane itu 5 juta itu dihabak ame si RT. Lu kok bisa? Bang Madit sekarang udah on ya bisa ditipu sama Pak RT begitu. Astagfirullahaladzim. Ini bener-bener aneh robek juga mulut ente ngomong sembarangan ya. Mager bener ente ya. Allahu Akbar. Mbak. Kalau mulutnya ngomong dirobek jangan jawab. Bang Madit lagi kesel. Ya emangnya Pak RT tuh kenapa sih sampai disewatin sebegitunya? RT lagi disuruh nih sama Bang Madit. Disuruh ngerain warga kalau di kampung ini yang ahli surga cuma dia. Ya emang nggak bisa, kan udah ada Bang Rozak. Apa yang nggak bisa? Hah? Apaan yang nggak bisa? Apaan yang kagak bisa? Di dunia ini semuanya serba bisa, nggak ada yang kagak bisa, ya? Baru timbang ahli sedekah doang kagak bisa. Ahli sedekah di kampung ini cuman aneh, medit mufakat, titik. Tapi Bang Medit, nggak pakai tapi. Ente, nggak pakai tapi, ya? Ahli sedekah di kampung ini, medit mufakat, titik. Ngomong sekali lagi, benar-benar robek mulut ente. Tuh. Kasih dia bilang, Mbak, jangan ngejawab. Diam kamu. Allahu Akbar. Diam apa nih diam? Udah sabar, Bang. Ini perempuan comel banget. Allahu Akbar. Salah lagi. Cuma ditanya kok jadi marah-marah sama aku. Ya, dipakai ngadep lagi. Cing, ini motor emang udah masuk jenisnya udah kadaluarsa, alias udah tua, udah waktunya pensiun. Jak, lu kayak kagak tahu aja cing lu. Dia mah kelewat pelit, kagak bakalan nih motor yang namanya diganti. Justru yang begini nih, motor nih, kagak ada yang mau ngambil. Kok maling juga beli. Oh, Jak, gue pulang ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya Allah, makin jauh aja gue dari hidup miskin. Apa yang salah? Apa doa gue yang salah kali ya? Doa gue yang dijabah Allah, bukan doa lu. Makanya mikir, Jak, mikir. Hidup miskin tuh gak enak, sakit tahu. Mak, mendingan hidup kita sakit di dunia daripada entar sakitnya di akhirat. Emangnya bener-bener udah siap mati lo, ha? Aduh. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Mau main tabrak aja? Siapa yang mau nabrak? Motor saya ini lagi mogok. Lagian motornya butuh begini, yang naikin sama motornya sama tuanya. Jaga tuh mulut ya. Kagak ada sopannya bener sama yang tuaan. Namanya juga orang kaya, kagak perlu sopan. Ngomong apa aja maklum. Emang dari mana sih? Di rumah si Rojak. Rumah Rojak? Bo, pasti pinjem duit ya. Pasti kagak dikasih. Emang dah Rojak tuh ya keterlaluan banget. Orang tua kagak dipinjemin duit juga. Siapa yang minjem duit? Justru kita berdua nih minjemin modal sama dia. 1M kita titipin. 1M? Kalau mau ngimpi, tidur dulu. Ini masih melek, udah ngimpi begitu. Lagian model situ mana mungkin punya duit 1M. Gini-gini kita juga orang kaya. Masa? Asal sembarangan aja. Udah, orang kayak gitu jangan usah diledenin dah. Biar dia tahu kita juga punya duit. Nah. Nih. Nih, mau? Yo, oper kalian kanan. Terus. Wah, gagal
Hah, gimana? Mil. Apa sih, Bang? Ada yang mau ngomong sama lu. Jamile. Apa sih, Bang? Gue mau ngomong bentar. Bang? Enggak, lu kan anaknya kan banyak akal. Nah, gue mau nanya sama lu nih. Gimana caranya sih supaya miskin cepet gitu ya? Cuma gampang. Abang tinggal usir aja mertua abang, suruh balik ke rumahnya. Siapa punya pikiran kayak gitu? Siapa? Gue sengaja datang di sini karena gue pengen rumah tangga ini aman dari miskin. Ngerti kalian? Aduh, lapar. Wah, pas banget nih. Waktunya makan malam. Pasti Mami sudah menyiapkan makanan yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mami. Sop lagi. Ini tempe orek lagi. Gimana bisa sehat begini? Gimana otak bisa kreatif kalau dikasih makanan begini terus? Mami bener-bener kebangetan deh. Mami! Mi! Aduh, kagak ada lagi. Pasti Mami muter lagi nih. Keluyuran ke tetangga-tetangga nih. Oke, kalau caranya begitu Mami ya. Mulai malam ini, Papi akan makan di luar terus. Baim, mau ikut Papi nggak? Papi serius, Im. Mau ikut Papi apa enggak? Papi, diam bentaran bisa nggak? Baim ini lagi serius. Baim, mau ikut Papi nggak? Mau, tapi tunggu bentaran ya. Baim belum hafal. Im, berarti nanti kalau lo lulus, gelar lo itu Ustadz Ibrahim Sarjana Teknik gitu. Papi, Baim itu gak ngejar gelar, tapi ngejar Jamila. Zaman sekarang orang tua dikira boneka, jawabannya nyerocos dia. Ngape ya bang? Ayah heran. Ngape sih nasib kita begini amat ya bang? Iya, apek. Baru dapat duit 20 juta, diambil orang. Kita cuma bisa lihat doang. Doa udah, usaha udah, kerja juga udah. Ngapain masih begini-begini aja? Iya, apa yang kurang ya sama hidup kita? Kurang bersyukur. Sembarangan aja lu kalau ngomong, lu kagak baik ngomong begitu sama orang tua. Pen, lu kan ngaji ya? Emang guru lu nggak ngajarin apa ya? Adab ke orang tua apa gimana? Diajarin, makanya Epen ingetin. Nyak sama Babe itu kurang bersyukur. Makanya Allah gedek, gak mau kasih rejeki. Anak siapa sih tuh? Nah, ini nih, lu kelamaan miskin lu bang. Lu sendiri lu. Maksud gue tuh... Gue udah nggak ngerti. Mesti minta bantuan siapa lagi biar gue bisa cepet miskin. Minta bantuan istri.
Astagfirullahaladzim, ngagetin aja lu. Baru gue yang datang. Gimana kalau malaikat Israel? Nggak bercanda. Gue serius. Apa tadi lu bilang? Minta bantuan istri. Ya. Maksudnya bagaimana? Gue minta bantuan orang lain aja udah nggak bisa. Gimana gue minta bantuan istri? Disuruh apa tuh bini kita? Berdoa. Doa? Iya. Ada salah satu hadis yang mengatakan, sesungguhnya doa yang segera dikabulkan oleh Allah itu adalah doa seorang istri untuk suaminya yang tidak berada di tempat yang sama alias berjauhan. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, kalau lah, ini orang kemana sih? Suka ngilang begitu aja. Ini sebenarnya manusia apa jin? Biar kecil, kalau benar, abang wajib ikutin. Itu kalau nggak pengen celaka. Ingat, lihat apa yang diomongin. Jangan lihat siapa yang ngomong. Ngapain lo? Mau maling ya? Ngapain? Enggaknya hanya mau Ngaku aja lu mau maling kan dasar maling teknik lo. Gimana nih cara ngabisin fulus aneh nih? Nih, lihat tuh. Saya punya fulus tuh.